Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Putri Ajahara dari kelompok 8 ADHD. NIM saya 21101272200015. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang disampaikan pada PKKMB Prodi yang dilaksanakan pada tanggal 13 sampai tanggal 15 Agustus 2021. Materi pertama yang disampaikan adalah materi tentang era disrupsi. Apa itu disrupsi? Disrupsi adalah sebuah era terjadinya perubahan besar-besaran yang secara fundamental mengubah sistem dan tatanan yang ada ke cara-cara yang baru. Akibatnya, para pemain yang menggunakan cara lama akan tersisih. Jurus jitu yang dapat kita lakukan adalah: yang pertama, komunikasi, kedua, kolaborasi, yang ketiga, elektronisasi, yang keempat, rendah hati. Materi kedua yang disampaikan adalah tentang sosialisasi visi dan misi. Visi merupakan gambaran tentang masa depan atau future yang realistik dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan misi merupakan tindakan atau upaya untuk mewujudkan visi. Visi program studi pendidikan khusus menjadi lembaga yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK bidang pendidikan khusus, serta inovasi layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah, segregasi, dan inklusi. Misi program studi pendidikan khusus yang pertama, mewujudkan tata kelola kelembagaan program studi pendidikan khusus yang profesional, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berkualitas yang ditopang dari berbagai disiplin ilmu untuk menghasilkan tenaga pendidik khusus yang profesional dalam skala nasional maupun internasional. Yang ketiga, mengembangkan dan mengaplikasikan berbagai teknologi pendidikan khusus untuk mewujudkan pelayanan kualitas pendidikan. 4. Menyelenggarakan berbagai program kegiatan untuk menyiapkan tenaga pendidikan khusus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, materi yang disampaikan adalah tentang kurikulum Prodi Pendidikan Khusus. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum yang dipakai pada Prodi Pendidikan Khusus ada 3, yaitu Kurikulum 2013, Kurikulum 2016, dan Kurikulum 2020 atau MBKM. Latar belakang dan tujuan MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan dengan kebutuhan zaman. Link and match tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja, tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Tujuan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu program hak belajar 3 semester di luar program studi, adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan baik soft skills maupun hard skills agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman. Selanjutnya, materi yang disampaikan adalah materi tentang pembelajaran daring. Pembelajaran daring adalah pengalaman belajar fleksibel dengan memanfaatkan TIK dan dapat diakses kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja, dan dapat dikombinasikan dengan tatap muka. Dan dalam materi ini dijelaskan juga persiapan apa saja yang mahasiswa siapkan untuk pembelajaran daring. Yang pertama adalah kesiapan mental untuk mandiri. Yang kedua, komitmen waktu untuk belajar. Ketiga, siapkan alat penunjang belajar. Keempat, siapkan ruang belajar yang kondusif. Selanjutnya ada tips belajar daring bagi mahasiswa. Yang pertama, atur waktu dan jangan tunda tugas.
Yang kedua, siapkan alat penunjang belajar. Yang ketiga, siapkan tempat belajar yang kondusif. Yang keempat, komunikasi dengan dosen dan teman belajar. Yang kelima, tetap jaga kesehatan. Materi selanjutnya adalah tentang pengenalan hima. Apa itu hima? Hima adalah istilah singkatan dari Himpunan Mahasiswa, salah satu organisasi kampus yang cakupannya hanya seputar jurusan. Dan saat PKKMB juga dijelaskan tentang kepengurusan hima program pendidikan khusus. Dan selanjutnya ada materi tentang pengenalan FSIMM Al-Mustofa. FSIMM Al-Mustofa adalah organisasi yang dikelola mahasiswa untuk kegiatan Islami. Kegiatan Islami yang biasanya dilakukan contohnya kajian Islami, Iqra Al-Quran dan Tahfiz, grup maulid, dan burdah. Dan selanjutnya adalah materi pengenalan tentang SIMARI. SIMARI adalah Sistem Informasi Universitas Lambung Mangkurat terintegritas. SIMARI dikembangkan dengan prinsip simpun, yaitu sistematis, informatif, mandiri, partisipatif, utuh, dan non-redundansi. SIMARI yang simpun dalam bahasa Banjar yang artinya tertata diharapkan mampu mengelola sistem informasi ULM dengan efektif. Ada beberapa macam tahapan menggunakan SIMARI, yaitu login, edit, input, download, dan logout. Selanjutnya ada materi tentang pengenalan laboratorium Junjung Beh. Laboratorium memiliki visi dan misi. Visinya yaitu menjadi unit pendukung kegiatan sivitas akademik program studi pendidikan khusus FKIP ULM dan menjadi pusat penelitian dan layanan pada masyarakat berkaitan dengan asesmen dan intervensi anak berkebutuhan khusus. Misinya 1. Mendukung program-program studi pendidikan khusus dalam menyiapkan tenaga pendidik dan kependidikan di bidang pendidikan khusus yang kompeten dan profesional. 2. Mendukung program studi pendidikan khusus dalam pengembangan ilmu dan teknologi di bidang pendidikan khusus. 3. Memberikan jasa pelayanan masyarakat dalam bidang asesmen dan intervensi anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya, prosedur layanan intervensi di Laboratorium Pendidikan Khusus Laboratorium Junjung Beh. Pertama, pelaksanaan identifikasi. Kedua, pelaksanaan asesmen. Ketiga, pelaksanaan intervensi. Keempat, pelaksanaan evaluasi. Materi selanjutnya adalah etika berkomunikasi. Ada banyak sekali etika yang dijelaskan. Yang pertama adalah etika berpakaian dan berhias. Yang pertama, sopan, menutup aurat, dan rapi. Kedua, tidak memakai kaos oblong. Ketiga, bagi wanita tidak diperkenalkan memakai kaos ketat. Keempat, tata rias wajah tidak berlebihan. Kelima, rambut atau jilbab tertata rapi dan tidak aut-autan. Selanjutnya ada etika mengirim pesan kepada dosen. 1. Perhatikan waktu mengirim pesan. 2. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 3. Dimulai dengan salam. 4. Sebutkan identitas. 5. Tuliskan keperluan dengan singkat dan jelas. 6. Ucapkan maaf untuk menunjukkan kerendahan hati. 7. Akhiri dengan ucapan terima kasih. Selanjutnya ada etika menelpon dosen. Yang pertama, membuat izin terlebih dahulu melalui pesan, SMS, WA, Line, BBM. Kedua, mengucapkan salam. Ketiga, menyebutkan identitas Anda. Keempat, menjelaskan keperluan Anda dengan singkat dan jelas. Kelima, mengucapkan kata terima kasih di akhir. Selanjutnya, etika masuk prodi. 1. Perhatikan waktu. 2. Mengucapkan salam. 3. Berpakaian rapi. 4. Menyampaikan maksud dengan jelas.
Selanjutnya ada etika perkuliahan tatap muka. Yang pertama, hadir tepat waktu. 2. Memperhatikan penjelasan dosen. Ketiga, bertanya atau berpendapat dengan santun. 4. Menghargai pendapat teman. 5. Menggunakan HP sewajarnya. Dan yang terakhir yaitu 5 kebiasaan kecil yang memiliki manfaat luar biasa, yaitu budayakan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Itulah yang dapat saya sampaikan tentang presentasi materi yang disampaikan di PKKMB, Program Studi Pendidikan Khusus tahun 2021 yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.